Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan strategi perusahaan yang ada di daerah saya. Apa sih strategi itu? Strategi perusahaan adalah suatu langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung aktivitas produksinya sehingga menghasilkan keuntungan. Tujuan manajemen strategis memberikan arah jangka panjang perusahaan untuk bakal dicapai. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan, membantu kinerja perusahaan menjadi lebih efektif, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Manfaat strategi perusahaan. Manfaat strategi perusahaan kita bisa lihat ada 4 manfaat yang diberikan. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkup yang semakin berisiko. Yang keempat, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Tipe-tipe strategi menurut David 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi integrasi. Yang kedua, strategi defensif. Yang ketiga, strategi diferensifikasi. Yang keempat, strategi intensif. Strategi insentif merupakan strategi pemasaran yang menawarkan insentif kepada pelanggan untuk memberikan produk atau layanan. Tujuannya adalah mendorong konsumen untuk mengambil tindakan yang diinginkan perusahaan, seperti membeli produk, mendorong loyalitas atau berlangganan. Yang kedua, strategi integrasi merupakan strategi yang dilakukan perusahaan agar dapat mendapat pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan para pesaing, baik melalui manajer, akuisis, atau membuat perusahaan sendiri. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu strategi perusahaan terampuh, baik dari sisi keuangan atau pemasaran. Di dunia bisnis, pengertian diversifikasi adalah memproduksi beberapa produk dengan unsur intrinsik mirip, tetapi tetap memiliki perbedaan dari segi lain, misalnya ukuran, jenis, merek, dan sebagainya. Yang terakhir, strategi defensif. Strategi defensif merupakan strategi bertahan perusahaan yang bertujuan mengurangi kemungkinan untuk diserang pesaing, membelokkan serangan ke arah yang tidak membahayakan atau mengurangi intensitasnya. Contoh strategi dalam daerah masing-masing. Nah, di sini saya ambil dari perusahaan perkebunan tebu daerah Bombana. Tebu merupakan salah satu tanaman industri penting di Indonesia. Total kebutuhan gula konsumsi secara nasional adalah 3 juta ton. Sedangkan pada tahun 2017, total produksi gula nasional hanya mencapai 2,5 juta ton. Target produksi gula nasional pada tahun 2018 adalah 2,75 ton. Dan pada tahun 2019, pemerintah menargetkan swasembada gula 3 juta ton. Perluasan areal tanam merupakan salah satu pilihan untuk meningkatkan produksi gula. Mendukung program swasembada
gula nasional. Kawasan timur Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan areal pertanaman tebu sesuai dengan karakteristik sumber daya, lahan, dan iklim. Salah satunya adalah wilayah Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2015, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyiapkan wilayah pembangunan tebu yang meliputi Kabupaten Bombana, Konawe Selatan, Kolaka, Muna, dan Buton Utara. Namun demikian, salah satu tantangan pengembangan tebu tersebut adalah sekaman biotik yang disebabkan serangan hama dan penyakit tanaman. Penyakit luka api disebabkan oleh patogen Sporozoarium vitaminneum merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman tebu. Kehilangan hasil akibat penyakit ini mencapai 0,6% pada setiap 1% peningkatan tanaman terinfeksi. Penyakit ini dilaporkan telah menyerang pertanaman tebu di kawasan perkebunan tebu di Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, belum ada laporan kejadian penyakit luka api di Sulawesi Tenggara. Tetapi jika dilihat pada letak geografis antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka distribusi dan penyebaran penyakit luka api ini sangat mungkin terjadi di kedua wilayah tersebut. Makalah ini mengulas tentang patogen penyebab penyakit luka api pada tebu, epidemiologi penyakit, potensi penyebaran, dan manajemen pengendalian di Sulawesi Tenggara. Nah, dari yang saya tadi bacakan adalah salah satu masalah yang terjadi pada tebu yang ada di daerah Bombana. Di sini kita lihat bahwa penyakit yang terinfeksi pada tebu yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa saja terjadi di Sulawesi Tenggara. Maka hal yang kita perlukan adalah bagaimana perusahaan tersebut membuat strategi agar tidak terjadi kesalahan seperti yang terjadi pada Sulawesi Selatan ini. Nah, kita bisa mempelajari dari penyakit yang terjadi pada Sulawesi Selatan tersebut. Penyakit luka api itu kita bisa teliti kenapa sih penyakit api tersebut terjadi pada tanaman tebu. Nah, kita perlu cari strategi apa yang kita harus lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut. Bukan cuma dalam penyakit, bahkan strategi ini kita bisa buat dalam suatu proses bagaimana kita memproduksi, bagaimana juga kita mendistribusikan kepada konsumen dan lain-lainnya. Perusahaan ini sangat perlu strategi, karena kenapa? Sebelum kita membuat perusahaan ini, kita perlu adanya strategi bagaimana ke depannya. Ini untuk penyakit ini adalah salah satu ilustrasi untuk strategi yang kecil, membuat strategi yang kecil. Karena kenapa? Ini adalah salah satu contoh penyakit yang bagaimana akan menghancurkan tingkat produksi perusahaan. Karena kenapa? Ketika tebu ini mengalami suatu penyakit yang seperti contoh yang ada di Sulawesi Selatan, maka tingkat produksi yang ada pada perusahaan tersebut akan menurun. Karena kenapa? Tingkat produksi untuk petani atau apapun itu akan lemah. Karena apa? Penyakit ini akan mengganggu bagaimana tingkat produksi yang ada di perusahaan akan berjalan. Nah, di sini strateginya kita harus tahu terlebih dahulu apa penyebab terjadinya api ini dan bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk mewujudkan dari strategi-strategi yang ada dalam sini, yaitu insentif, integrasi, diversifikasi, dan defensif, itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa penyebab penyakit dari tebu itu. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari strategi perusahaan perkebunan tebu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang dapat menyinggung
dari pihak manapun mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.